Dunia ini yang bisa menciptakan revolusi. Revolusi itu lahir dari sebuah kesadaran sejarah dan itu pasti akan terjadi. Tapi di dalam teori revolusi itu ada ditulis ya, ada Thomas Carlyle, ada the great individuals. Dalam seluruh revolusi dunia itu ada the great individuals. Di Kuba itu ada Fidel Castro, ada Che Guevara. Di Cina itu ada Mao Zedong. Di Iran itu Ayatollah Khomeini. ada Ayatullah Khomeini. Di Indonesia ini situasinya adalah vakum leadership. Tidak ada kepemimpinan yang bisa dipercaya. Dulu tahun 98 orang percaya pada tokoh-tokoh itu yang menjadi lokomotif reformasi. Ternyata mereka dianggap gagal, hanya menggelembungkan rekening dan eskalasi kekuasaannya saja melalui partai politik. Jadi problem. Jadi tugas kita bahwa kita harus merubah cara berpikir tentang demokrasi. Demokrasi sebenarnya barang baru. Robert Dahl itu dia berlangsung hanya 200 tahun. Kalau kita membaca literatur filsafat, para filsuf Yunani itu tidak ada yang percaya dengan demokrasi. Bahkan demokrasi itu tidak dipercaya, dianggap sebagai institusi yang paling lemah melahirkan pemimpin. Kata Plato di dalam Republik, kalau masyarakatnya kambing, dia tidak mau memilih macan sebagai pemimpinnya. Kalau Mas Minang ini kan macan. Kalau masyarakatnya kambing, dia tidak akan pilih macan sebagai pemimpinnya. Dia pilih juga kambing ya sebagai pemimpinnya. 10 tahun kita dipimpin oleh kambing dari Solo. Dan sebagainya itu. Mengapa? Itulah konsekuensi dari demokrasi. Jadi dia institusi yang paling lemah untuk melahirkan pemimpin. Ini harus kita pegang. Nah, Anda lihat semuanya, apalagi demokrasi yang sudah dibajak oleh kekuatan uang, sehingga demokrasi itu menjadi bungkus dari kapitalisme, dia ditegakkan berdasarkan transaksi. Partai-partai berubah menjadi loket. Ya. Pernah ini pengalaman Rusia, ketika Rusia runtuh otoritarianisme, Olson memotret bahwa apa yang disebut kekuasaan dari pusat dan daerah itu dikuasai oleh roving bandit. Siapa roving bandit itu? Pengusaha hitam dan preman. Nah, pengalaman Rusia ini kayaknya tidak jauh berbeda dengan Indonesia pada hari ini. Seluruh kekuasaan politik dari pusat daerah dikuasai oleh pengusaha hitam, pengemplang baja, kontraktor korup, ekstraksi sumber daya alam, dan para preman. Itulah yang juga investor takut tadi di Indonesia. Mengapa investor lari ke Vietnam dan sebagainya? Karena kapital itu cari uang yang paling nyaman. Di Indonesia tidak nyaman karena preman dipelihara oleh negara. Betul. Anda lihat saja yang melawan mahasiswa sekarang ini. Organisasi melakukan statement yang paramiliter ingin dihadapkan kepada mahasiswa. Itu pengalaman Rusia. Dia disebut sebagai the roving bandit. Bandit-bandit yang berkeliaran dari pusat dan daerah menjadi elit partai politik. Kenapa? Karena pengusaha hitam itu bisa bayar. Preman juga menguasai, bisa bayar. Intelektual tidak bisa bayar, ya, dan sebagainya, semuanya itu. Sehingga dia tidak masuk dalam serapan kalkulasi politik. Anda lihat saja wajah parlemen di DKI, di Jakarta, 2 kategori ini. Pengusaha hitam, kontraktor, dan sebagainya, dan para preman. Itulah yang menjadi elit politik di Rusia. Itu yang pertama. Lalu ada sebuah buku dulu Gempar, ditulis penelitian How Democracy Dies. Mengapa demokrasi itu mati? Dulu misalnya Hitler itu terpilih secara demokratis. Hitler itu partai Guram di Jerman. Dalam ikut pemilu cuma dapat 2,5%. Tapi kemudian dia mengambil isu sentimen antisemit dan didukung karena kekuasaan keuangan di Jerman dan sebagainya dikuasai Yahudi. Dan Hitler menang terpilih. Itulah satu peradaban yang dianggap tidak normal. Negeri para filsuf yang melahirkan Hegel dan sebagainya dipimpin oleh kopral yang kumisnya kecil, yang rada mirip sama JK itu, kumisnya. Nah itu dia dari kopral kemudian menjadi presiden. Nah di tengah jalan dia merubah konstitusi.
dan dia membuat pasukan yang disebut SS, preman dipersenjatai, siapapun yang menentang suara kritis digebukin dengan tongkat. Hitler menjadi terpilih secara demokratis, itulah yang membuat demokrasi itu mati. Di banyak negara begitu. Jadi demokrasi itu adalah dies karena apa? Yang terpilih secara demokratis ingin terus-menerus menguasai kekuasaannya. Kalau dalam sejarah Islam ada tokoh politisi yang paling zalim, nggak enak disebut zalim, namanya Muawiyah. Ya, Muawiyah. Kata Muawiyah itu, kekuasaan itu seperti bola. Jangan pernah engkau oper kepada yang lain, karena bola itu akan digiring orang untuk menciptakan gol-gol lagi, ya, gitu ya. Maka kekuasaan yang seperti bola itu Anda harus warisi. Kalau tidak kepada saudara, anak, dan seterusnya. Itulah demokrasi kita hari ini. Jokowi mewarisi kekuasaannya 2/3 dan Prabowo punya kayaknya cuma 1/4 saja. Enggak, belum. SBY tidak setelah presiden ya. Enggak, ini Jokowi. Dia paksakan dengan merubah konstitusi, terpilihlah wapres kita. Ya, itu dia warisi. Dan sampai hari ini nampaknya masih tetap kuat ya, memiliki pengaruh. Nah, ini problem yang pertama dari demokrasi. Jadi demokrasi itu, meskipun kita tidak punya pilihan yang lain, mengapa dulu kita ingin Orde Baru, Mas Bintang lah tokoh utama,